Karena realisasi, realisasi pendapatan kita, khususnya dana-dana transfer dari pusat, dana-dana DAK, dana perimbangan dan sebagainya, sampai hari ini belum kita terima 100%. Itu saya belum kita terima, sehingga sisi pendapatan kita itu tidak posisi 100%, sementara penagihan 100%. Inilah yang menyebabkan kondisi keuangan kita, kondisi kas daerah kita tidak memadai. Sampai di situ pemahaman yang kita sampaikan bahwa penundaan pengeluaran SP2D ini dikarenakan karena kan posisi hari ini belum mampu kas daerah membayar itu, oleh karenanya tidak bisa diterbitkan SP2D. Kenapa tidak mampu bayar? Dana yang ditransfer dari pusat sampai hari ini belum memenuhi. Ada yang satu pos ada sampai 60%. Ada dana di angka itu paling tinggi baru 80% yang ditransfer. Sementara keuangannya kita 100%. Dan ada beberapa, termasuk di PAD kita, ya, di PAD kita. Jadi itu kondisinya. Kenapa Bapak sekalian, kami sangat paham dan sangat memaklumi Bapak sangat lelah dan sangat capek menghadapi problem ini. Itulah sebabnya kenapa bagi kita hari ini belum tidak diberikan. Namun saya sudah mengambil kebijakan selaku Ketua Tim Anggaran, kita akan mendirikan, karena itu semua ini sudah merupakan ada ikatan itu ada kontrak itu ikatan ya, bahasa hukumnya ikatan, bahwa sesuatu ikatan itu harus dipenuhi dan wajib hukumnya dipenuhi. Dan kami pemerintah daerah, saya wajib dan akan memenuhi. Cuma ini mohon waktu, mohon kesabaran, ya. Apalagi ini menghadapi Desember, bank itu hanya 2 hari lagi. Dan nggak tahu kita apakah ada transfer dari pusat dalam 2 hari ini, ya kan? Atau kita ada 23 malam. Tapi yang kami maksud adalah bagaimana pun ceritanya, semua yang sudah kita buat perikatannya dalam bentuk kontrak itu pemerintah daerah dan pusat bisa menyatakan siap bayar, wajib bayar, tapi akan kita bayarkan secara bertahap di awal 2017, itu tepatnya di Januari dan paling lambat diantaranya Februari. Kalau supaya kita cukup fokus kita di Januari, kita bayar di Januari semua. Tadi siang saya menyangkut dengan anggaran, saya sudah juga koordinasi dengan bapak-bapak DPR. Saya sudah melaporkan kondisi ini. Karena saya tadi ingin kondisi ini, saya sudah laporkan kondisi ini dan saya DPR kita bukan semua ya. Pimpinan DPR sudah saya beritahu kondisi ini, dan pimpinan DPR sudah siap membackup apa kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini. Tentu mekanismenya, karena itu pembayaran 2017, sekarang KPBK 2017 sudah tahap pengesahan di provinsi, evaluasi. Pulang dari sana langsung akan kita keluarkan peraturan wali kota, perubahan penjabaran namanya. Peraturan wali kota, perubahan penjabaran APBK untuk menampung kegiatan bapak-bapak yang belum terbayar. Itu harus dimunculkan ya. Jadi itu merupakan tentu tugas kami di minggu pertama, minggu kedua di Januari, itu sudah merupakan tugas kami. Saya kira inilah inti yang dapat kami sampaikan. Saya kira kondisi ini tidak hanya dialami oleh pemerintah Kota Suara. Marilah baca di koran-koran, Lok Semawi, Aceh Utara, dan sebagainya ya. Mari baca, coba. Kita dengan pemerintah daerah, pemerintah PBN gitu. Pemerintah itu keuangan pemerintah daerah itu ada secara umum. Saya mohon maaf, saya juga bukan ingin mengajari, tidak hanya ingin menjelaskan. Ada dua nih ya. Satu sisi pendapatan,
ya kan, satu sisi pendapatan, satu sisi belanja, ya kan, tetap isi APBD itu hanya dua itu, pendapatan dan belanjaan itu isinya, ya kan. Pendapatan itu hanya asumsi, perkiraan setahun pendapatan Salam itu 800 miliar. Kalau masuk 100%, Bercicil lagi Pak. ya 100%, lalu 800 miliar kalau masuk. Kalau nggak masuk, nggak cukup. Sedang sementara di belanja tetap sudah kita tulis 800 miliar. Ini di sini itu dialami juga pemerintah seluruh pemerintah daerah, malah di APBN pun jika keuangan negara itu juga ini posisi inilah yang mohon pahami Bapak sekalian. Ya, hal yang paling kecil misalnya apa? Kalau rangkaian transfer ke pusat itu terlalu tinggi untuk kita. Hal yang kecil, sebagaimana yang saya sampaikan seluruh kepala desa, ya, seluruh kepala desa pada pertemuan lalu, bahwa target PBB pajak bumi bangunan itu Kota Salam itu dari 6 miliar targetnya. Kalau 6 miliar ini tidak masuk anggarannya dari desa, dari PBB, oleh masyarakat kita itu baru PBB pasti mengganggu belanja, pembayaran belanja. Itu positif. Kalau 6 miliar ada target masuk 2 miliar, berarti 4 miliar tak terbayar. Nah, begitu ini sistem keuangan kita. Saya sudah marah ketika kepala desa kemarin saya anggap kalau PBB yang di desa itu sebagai tugas kecil-kecil mengutip PBB, enggak dari sisi saya akan potong anggaran desa. Kita mesti adil lah, ya kan? Ya, kita anggarkan dia misalnya 1 miliar kan kalau cukup uangnya. Kalau nggak cukup uangnya, dari mana kita bayarkan? Itu kan sangat realistis. Tapi maksudnya itu hanya sekedar contoh bagaimana posisi keuangan daerah yang dari sisi pendapatan dan belanja. Kesimpulannya yang disampaikan adalah dalam 2-3 hari ke depan, sepanjang yang kita katakan sepanjang ada hal-hal masuk 1, 2, 3 keuangan kita transfer, sepanjang mampu kita bayar, kita bisa bayar. Tetapi apabila tidak mampu bayar dalam tahun ini dengan alasan seperti yang kami sampaikan tadi, pemerintah daerah yang sudah ada perizinan tetap bertanggung jawab penuh akan menyelesaikan itu di awal 2017, tepatnya Januari, paling lambat di Februari. Kenapa mengajar begini ya Pak Jika? Itu uang transfer dari pusat itu tidak pernah sekaligus satu sumpuk. Nah, bukan begitu keuangan daerah, dikirim sedikit-sedikit. Seperti kita membelanjai anak sekolah kita kita kirim setahun. Ya katanya kita kirim setahun, per bulan kita kirim. Ini pun persis. Saya tahu itu keuangan kita itu paling tinggi 25 miliar. Itu pelajaran itu dikirim. Sementara belanja pegawai sudah 15 miliar. Tapi kami sudah hitung dengan cermat. Sisa anggaran 2016 ini tambah dana transfer di bulan Februari dan Januari, kami hakul yakin yang mempunyai keyakinan dan akan berjanji semua tagihan ini akan kami selesaikan. Dan kami bertanggung jawab tentang itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian, saya yakin apa yang disampaikan ini sesuatu yang tidak mengenakan, mungkin juga sesuatu yang menyakitkan, mungkin sesuatu yang mengecewakan. Saya sadar itu saudara-saudaranya. Betapa tidak, Bapak sekalian juga ada menyelesaikan pekerjaannya, sudah berutang di mana-mana, ya kan? Sudah berutang di sini. Saya tahu itu kondisi saya tahu. Tetapi apabila buat inilah fakta yang terjadi. Saya kira Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan saya sampaikan intinya, dan semua boleh tetap boleh dengar. Intinya adalah bila mana tidak mampu daerah bayar 2016, kita bertanggung jawab akan membayarnya di awal 2017 Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Nanti kita bawa kesempatan
Ya, ada semuanya. Mungkin Pak Yadi ingin menyampaikan, silakan. Tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tahu bagaimana saya di sini untuk melayani Bapak. Ya, seperti biasa saya melayani dengan optimal mungkin. Ada yang masuk 1 jam, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 2 jam, yang setiap hari. Tidak pernah saya terlambat. Tapi di sini saya sedih bahwa kemampuan daerah itu seperti yang sampaikan terbuka bahwa ada kewajiban dari pusat itu belum masuk semuanya, masuk dana lain, sehingga kemarin itu Bapak tahu sendiri kami bekerja kawan-kawan yang libur Sabtu, Minggu, Senin libur, kami nggak libur untuk mencari solusi-solusi kemana bapak-bapak ini kami bisa sekarang. Ternyata apa daya sampai hari ini kemampuan kasnya terus diberi sampai hari ini masih diberi untuk melihat sejauh mana ada kemampuan kas. Jadi saya kadang-kadang ada bapak-bapak tidak terlayani, saya sibuk sedikit kurang dari sewajarnya hari-hari biasa. Karena saya pamit, karena saya tidak mau mengecewakan bapak-bapak. Selama ini saya tidak pernah melakukan untuk memperlambat. Bapak pilih sebelum hari ini sebelumnya, pelayanan kami tidak akan pernah memperlambat untuk beli apa saja. Masuk jam siang, kalau bisa kami terbitkan juga. Kadang-kadang ada masuk jam 4 sore, kami terbitkan juga SP2. Begitu perhatian kami sama bapak. Karena kami maklum, bapak ini terikat dengan pekerjaan fisik. Barangkali mungkin sumber-sumber dana untuk mendapatkan prestasi pekerjaan fisik itu mungkin bapak tak ambil pinjaman, tak ambil barang-barang di mana, sehingga itu akan membuat bapak-bapak juga sulit. Atau masalah lainnya panik juga. Jadi kepanikan bapak itu kepanikan saya gitu. Karena saya nggak pernah mempersulit loh, nggak pernah. Tapi kali ini saya sedih bahwa bapak ada beberapa hari di sini. Saya juga sudah berapa hari ini sudah bekerja non-stop. Hari libur saya nggak ada hari libur, juga bekerja sampai hari Senin saya buka kantor. Saya suruh staf saya untuk melayani bapak-bapak. Ternyata setelah kami hitung itu kami nggak mampu untuk menyikapi pembayaran terhadap bapak-bapak. Terakhir tadi, tak mungkin saya membiarkan hal-hal seperti itu karena saya punya atasan. Dan ini Pak Seda dari kantor, saya hubungi. Bapak di mana? Saya di kantor. Saya marah Pak. Ada yang perlu saya bicarakan. Sifatnya emergency. Saya sampaikan. Tolong bantu Bapak bantu saya untuk menyampaikan hal ini. Karena Pak Seda adalah, beliau Bapak ketahui, orang yang punya kompeten di dalam konteks ketua tim KPD bisa memberi penjelasan gimana solusi nanti ini akan kita sikapi kalau seadanya kemampuan kas daerah. Nah, bisa juga seperti Pak Seda sampaikan tadi, saya minta Pak Seda juga dalam hal ini menyampaikan bahwa seperti Pak Seda sampaikan tadi, Januari dan Februari, karena kita mungkin kalau Januari itu mampu kita bayar, semua kita bayar. Karena di Januari ini pertama masuk, kalau ketahui adalah dana dia. Ya. Jadi sisa dana dia itulah untuk kami posisikan untuk membayar sebagian. Nanti 2 Februari masuk lagi dia, kami posisikan lagi untuk membayar sebagian. Jadi mohon maaf saya selama ini
bapak-bapak sudah lama sini, saya juga belum bisa menyampaikan itu pada saat kemarin. Karena saya mesti pikir, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, masuk dari pusat. Kalau saya sampaikan kemarin, total hari ini masuk, kan sangat tidak sinkron apa yang saya sampaikan. Karena hari ini dipilih sudah saya utus, saya pantau terus, biar itu saya pantau terus. Kalau seandainya dana kami masuk dari pusat, tolong laporkan, tolong sampaikan, hubungi kami. Sampai hari ini memang batas itulah kemampuan saya. Sehingga saya mohon Pak Seda untuk meyakinkan, untuk memastikan tanggung jawab pemerintah daerah dalam ini Kota Sibusala untuk bertanggung jawab menyelesaikan seandainya di tahun ini belum sempat terbayar akan dibayar 2007. Yang bisa melakukan menyampaikan itu, makanya Pak Seda, saya sangat mengharapkan tadi Bapak harus di kantor saya, harus Bapak menyampaikan ini, karena kawan-kawan sudah ramai di kantor, sudah beberapa hari di sini. Saya nggak sampai tega menyampaikan ini. Saya sangat prihatin dalam hal ini. Kalau Bapak bantu saya. Makanya Pak Seda saya ajak kemarin, saya jemput. Bapak mungkin tahu kemana saya urusan. Terus saya menghadap Pak Seda, menyampaikan, menjelaskan ini. Makanya Pak Seda menyampaikan bahwa jadi sekali lagi mohon maaf saya kalau seandainya ada dari saya dan kemarin mungkin tidak terlayani Bapak dan mungkin Bapak saya yang kurang dikenal oleh Bapak-bapak, dan mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, jadi kayaknya ada dari Bung tanya, silakan. Mohon saya yang lebih banyak, kalau bisa ada 2 orang. Ya, saya yakin halnya sama ini. Sama. Saya ingin bertanya sedikit Pak, yang mengenai SPM yang sudah kami buat dari Jakarta. Ini mungkin pembayarannya ada yang di Januari atau Februari. Apa nanti SPM kami yang sudah kami berikan tadi sama Pak Adi masih berlaku mulai dari hari ini sampai tanggal pembayaran, atau nanti harus kita buat ulang? Boleh berapa? Nanti setelah sudah ini kita akan tidak kami dulu dalam ini agama suka kegiatan kalau belum membayarkan itu hasilnya akan dimasukkan ke dalam BPA 2017. Artinya nanti 2017 itu akan yang harusnya Ya, perlu tiketnya ini. jadi SPM itu begitu sudah profil masa minat, ini ada beberapa bangunan yang baru SPM sudah dikerjakan yang macam yang tempat bayar tempat akan dimasukkan masing-masing 2017 ini. Ya, ini nanti akan diselesaikan di tahun depan. Berarti nanti kami pegang sekarang SPM boleh kami bawa aja gitu Pak. Nanti bisa ada anggaran untuk bayarkan, kami buat SPM baru. Kenapa perlu data? Oh iya. Dalam SPSM Bapak itu kan akan kami formulasikan. Data itulah akan dibuat paket, ini, belakang apa, akan kami masukkan ke masing-masing. Kalau kami nanti minta data lagi, tidak sulit. Jadi dengan SPM kami bilang, ini bilang tunjukkan ada sekian SPM. Akan masukkan di juga, PPU akan sekian. Masukkan paketnya. Tidak masuk ke dalam itu. Dan kita tidak tarik. Sudah akan tunjukkan SPM. Nah, mulai lagi. Cukup. Cukup Pak ya? Cukup semua ya? Kita berkali saya ulangi lagi Januari Februari kita janjikan.
Ya, kalau sedapat mungkin Januari pasti kami usahakan Januari. Apa tuh? Tuh, utang. Ya kan? Saya kira kalau memang cukup, lagi kan terima kasih. Dan banyak. Mengenai masalah visi ini kan ada yang panjang. Apa yang berlaku tahun ini apa tahun baru? Tetap tahun ini. Yang hanya diganti SPM. Enggak, berarti kami nggak perlu bikin double administrasi untuk PAO. Tidak. Berarti pertinggal kami cuma itu aja. Ya. Dokumen PHO yang tetap berlaku sekarang. Ini kan istilahnya hanya bayar utang aja. Enggak, jangan nanti kami mulainya dari lagi gitu kan. Dokumen mulai PHO, apa? Ya. Tidak perlu diganti. Cukup. Oh ya. Panjangan maksimal ya. Ada panjang waktunya Pak. SPD-nya aja Pak, pengurusan SPD-nya aja. SP2-nya, SPD-nya. Tidak bisa, tetap tahun depan. SPD dan SP2-nya tetap di Januari depan. SPD-nya ya? Berarti berita acara yang lain tetap sekarang. Ada PPR, kan SPD kan banyak yang belum dapat PPR. Coba, jelas. Ya, sekali lagi, terima kasih. Khusus mohon maaf. Dan sekali lagi, demi nama baik pemerintah Kota Sitalam. Yes. Bukan demi nama baik pada Muri. Betul. Bukan demi Pak. Jadi tidak. Jangan sempat isu ini sampaikan pemerintah kota tekor. Itu bahasa itu tadi bisa jadi itu. Jadi ini berkembang. Saya minta itu mohon kita sekali. Insyaallah. Isunya menjadi isu debatif. Isunya nanti ada pasti dari UBK berapa sebenarnya masyarakat termasuk Kan sudah buat pencairan dia udah ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.